Makasih Mas Aiman. Yang pertama saya ingin tegaskan Mas Aiman, siapapun berhak berekspresi Mas Aiman, yang dibayar negara atau tidak dibayar negara. Karena berekspresi itu bukan tergantung siapa yang bayar Mas Aiman. Berekspresi itu adalah fundamental hak asasi manusia. Itu yang pertama Mas Aiman. Saya masuk pada penjelasan saya secara ringkas Mas Aiman. Ada 3 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, saya juga nonton Mas Aiman, Halal Bihalal Pengamat, sebagian besar orang yang berbicara itu saya kenal dekat Mas Aiman. Yang pertama Mas Aiman, kan sepanjang video itu banyak poin mengkritik pemerintah. Tadi juga Mbak Oki menyampaikan langsung mengaitkan dengan pemerintah. Izinkan saya Mas Aiman menyampaikan data, karena di awal tadi Bang Haris kan sampaikan, ayo kita bicara data. Mas Aiman, beberapa waktu yang lalu ada 2 lembaga survei yang baru merilis data tentang pemerintah. Ada Lembaga Survei Indonesia, ada Poltreking. Saya ringkaskan sedikit Mas Aiman. Yang pertama, ada berdasarkan LSI, 73,9% menyatakan Indonesia adalah negara yang demokratis. Itu 73,9% respondennya. Kemudian tingkat kepuasan terhadap demokrasi di Indonesia sebanyak 69%. Poin selanjutnya ini penting karena ini seputaran yang kita diskusikan Mas Aiman. Setidaknya 84% menyatakan kepuasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Kemudian kebebasan berpendapat, kepuasan masyarakat 75%, kebebasan pers dan media 75%. Kan itu tadi yang seputaran didiskusikan Mas Aiman. Ini disampaikan oleh LSI, bisa didebat, respondennya jelas, gendernya jelas, daerahnya jelas. Terkait dengan kebebasan berekspresi. Bahwa ada 1-2 hal permasalahan, wajar itu yang diperbaiki. Tapi jangan langsung gebiah uyah mengeneralisir ini kepada pemerintah. Itu survei pertama Mas Aiman. Kemudian terkait survei kedua ada Poltreking yang saya rasa beberapa hari lalu baru dirilis. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 75%, 74% puas dengan kinerja pemerintah. Kemudian program prioritas yang dirasakan manfaatnya yang terbesar itu makan bergizi gratis Mas Aiman. Saya paham betul Mas Aiman, program ini banyak masalahnya. Setiap hari ada saja permasalahannya. Tapi yang jangan lupa permasalahan itu timbul dari kolaborasi aksi masyarakat. Masyarakat yang melaporkan dan ada tindakan dari pemerintah. Ada yang disuspend, SPPG dan lain-lain. Itu poin pertama terkait dengan data Mas Aiman. Poin kedua adalah bagaimana pandangan pemerintah tentang isu kebebasan berpendapat, berserikat, dan juga demokrasi. Mas Aiman, sebagai kewajiban negara untuk mentaati perintah konstitusi, dan memang di dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar, ada jaminan atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Kalau kita, pemerintah tidak comply dengan itu, tentu adalah pelanggaran hukum Mas Aiman. Itu poin selanjutnya. Dan juga Mas Aiman, kemudian bagaimana pandangan Presiden tentang kritik dan demokrasi? Mbak Oki tadi mencuplik 1 kalimat dari Presiden. Ada juga kalimat Presiden tentang kritik Mas Aiman. Saya ucapkan secara verbal, di zaman sekarang pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik, kita malah suka kritik. Kritik itu membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada. Itu bisa masyarakat, kalau tadi Bang Rey sampaikan, ada handphone silakan saja, diketik apa yang saya sampaikan tadi, ada pidato Pak Presiden seperti itu. Kemudian Mas Aiman, apakah cukup dengan pidato Mas Aiman? Tentu tidak cukup. Di dalam peraturan perundang-undangan Mas Aiman, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk pertama kali KUHP mencantumkan kata demokrasi Mas Aiman. Di bagian penjelasan, untuk pertama kali KUHP mencantumkan kata demokrasi. Di dalam bagian penjelasan disebutkan, dalam negara demokratis
kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan presiden dan atau wakil presiden. Jadi tidak hanya diucapkan persoalan kita tidak anti terhadap kritik, Mas Aiman. Di dalam peraturan perundang-undangan juga ada. Dan tentu pemerintah juga meyakini, kritik itu kan ada dua fungsinya, Mas Aiman. Pertama, check and balance terhadap kebijakan negara. Maka dari itu ada adagium, Mas Aiman, kalau kekuasaan terlalu luas tanpa ada pengawasan, maka berpotensi disalahgunakan. Tentu pemerintah tahu dan berusaha penuh menjalani adagium itu. Power tends to corrupt. Sehingga silakan saja kritik. Mas Aiman buka semua media sosial, tiap menit ada kritik terhadap pemerintah. Adakah yang dilaporkan oleh pemerintah? Nggak ada. Oleh pemerintah, Mas Aiman. Tidak ada. Anda mau nanya ke Mbak Oki maksudnya? Enggak, bukan. Ini kan sudah sebenarnya bisa dicek semua, Mas Aiman. Misalnya dalam kasus Panji kemarin. Ya kalau nanya Mbak Oki langsung aja nggak apa-apa. Enggak, saya nggak usah pakai antara. Bukan. Ini sebenarnya untuk kita bersama, Mas Aiman. Itu, Mas Aiman. Lalu, Mas Aiman, kapan pemimpin negara, misalnya pada periode-periode sebelumnya, mengadakan kegiatan diskusi terbuka, disiarkan ke seluruh masyarakat, hanya bermodal internet selama berjam-jam, Mas Aiman. Diskusi Presiden terbuka. Prabowo sudah 2 kali melaksanakan. Presiden Prabowo menjawab. Semua dibahas di sana, persoalan penyiraman air keras, ekonomi, geopolitik, dan lain-lain. Ini maksudnya yang di Hambalang, yang beberapa Dan di Hambalang, dan itu kan wartawan disiarkan, Mas Aiman, ke seluruh masyarakat. Oke. Nah, poin terakhir saya, Mas Aiman, terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini tentang event halal bihalal pengamat itu, Mas Aiman. Yang pertama, Mas Aiman, kalau ditanya apakah pertemuan itu adalah pertemuan melanggar hukum, tentu tidak jawabannya. Karena ada aspek kebebasan berkumpul dan berserikat. Apakah mereka yang berbicara di sana secara bergiliran itu langsung dianggap melanggar hukum? Tentu tidak. Sepanjang koridor peraturan perundang-undangan. Tadi Mas Aiman sempat singgung di bagian awal. Ada perbedaan diksi antara apa yang disampaikan oleh Uda Ferry misalnya soal impeachment dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Murjani yang mengatakan konsolidasi untuk menjatuhkan presiden. Kalau impeachment, Mas Aiman, tanpa Uda Ferry jelasin, kita yang orang hukum tahu impeachment itu memang ada di konstitusi dan tidak mungkin dipermasalahkan. Bahkan Presiden sudah mengatakan impeachment itu ada. Melibatkan DPR, melibatkan Mahkamah Konstitusi, melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang jadi persoalan adalah apa pemaknaan atas pernyataan Pak Saiful Murjani. Saya, Mas Aiman, tidak pada posisi menilai apakah itu makar atau tidak makar, Mas Aiman. Tapi paling tidak, tentu kita tahu Pak Saiful Murjani punya rekam jejak panjang. Guru besar, peneliti, banyak kajian-kajian beliau. Yang diharapkan oleh masyarakat adalah penjelasan. Apa maksudnya? Atau sederhananya begini, Mas Aiman. Bagaimana menjatuhkan pemerintahan tanpa melakukan impeachment? Itu yang masyarakat ingin tahu. Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Maksudnya? Apakah persoalan melanggar hukum atau tidak, itu kan ranahnya kepolisian. Ya. Pemerintah juga tidak mungkin memaksa beliau, misalnya cabut laporannya, apa urusannya? Ya. Presiden itu kan, kalau kita kaitkan dalam sistem penegakan hukum, Mas Aiman, presiden itu kan atasan administratif penegak hukum, bukan masuk pada wilayah penegakan hukum. Jadi kalau masuk wilayah penegakan hukum, pemerintah memilih tidak masuk ke sana. Silakan saja berproses. Tetapi Mas Aiman, poinnya itu sebenarnya bukan siapa yang menyebarkan, tapi apa penjelasan Pak Saiful Murjani. Ini kan pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban akademik dari Pak Saiful Murjani. Kalau itu tidak disampaikan segera, Mas Aiman, potensinya ada banyak. Pak Gayus tadi sampaikan, bisa berpotensi menghasut orang demo, bisa membuat kekerasan. Kan ini nggak jelas maksudnya apa. Kita juga penasaran. Bisa jadi UTA benar, bisa jadi UTA juga salah. Tapi jadi wajar, Mas Aiman, kalau orang mendengar pernyataan Pak Saiful Murjani itu wajar muncul tanda tanya. Loh, perasaan saya di kelas hukum itu kalau
menjatuhkan presiden itu melalui impeachment. Loh, apa mekanismenya selain impeachment? Itu jadi Mas Aiman. Jadi pada intinya Mas Aiman. Jadi diskusi hari ini udah benar ini ya? Iya, jadi kalaupun mendiskusikan itu kan atas respon karena ada ruang gray area nih. Oke. Betul. Yang nggak kunjung dijelaskan. Oke. Poin kita adalah, poin kami di pemerintah, tolong jelaskan itu. Kenapa Mas Aiman? Masih banyak Mas Aiman masalah pemerintah yang lain. Pasti. Masih banyak. Presiden berulang kali ke luar negeri, ada perjanjian-perjanjian luar negeri yang diupayakan untuk membantu masyarakat. Jadi supaya tidak habis waktu kita, jelaskan ke publik. Dengan atau agar masyarakat bisa tahu, tidak salah sangka. Itu Mas Aiman. Oke, baik. Oke, bisa ini sedikit, Bung? Ya, oke. Silakan. Bisa sedikit?